Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bil ayatil ukhra zuyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqattarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Zalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memenuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat berjamaah pada hari yang dimuliakan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Habib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Habib sendiri, sebanyak apapun emas yang kita miliki, sampai hari ini emas tidak bisa dijadikan bahan makanan, tidak bisa dijadikan bahan minuman. Sebesar apapun rumah yang kita miliki, yang kita punya, megah, mewah, dibangun dengan biaya besar, tempat terakhir kita justru hanya liang yang seukuran tubuh kita, liang lahat. Sebelum kesempatan kita berakhir, paling tidak kita lakukan dua hal. Pertama, fastabiqul khairat, berlombalah, bergegaslah untuk berbuat baik. Apa yang kamu tanam itu yang kamu panen. Yang kedua, wasari'u ila maghfirah, bergegaslah menjemput ampunan. Kesempatan, peluang
selagi masih ada nafas, selagi masih ada kehidupan, sebelum sampai pada akhir hayat kita, dua hal inilah yang diminta untuk disegerakan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah menceritakan satu kisah di hadapan sahabat-sahabat beliau tersebut. Apa kata Rasulullah? Dahulu ada seseorang yang akan menjual tanah karena ada kebutuhan mendesak, ada hajat yang akan ditunaikan. Sebidang tanah inilah yang akan dijadikan untuk modal untuk keperluan tersebut. Setelah ditawarkan, ada yang berminat untuk membeli. Terjadilah ijab kabul, jual beli pun sah. Tanah berpindah dari si penjual kepada si pembeli. Beberapa hari setelah jual beli tersebut, si pembeli mulai untuk mengolah tanah ini. Dia bersihkan, dia gali di beberapa tempat. Mungkin akan ditanam sesuatu atau dibuat sesuatu. Di satu tempat, belum dalam menggali, bertemulah satu kotak peti yang terbuat dari besi. Begitu dibuka, terperanjatlah orang yang membeli tanah. Rupanya di kotak besi itu emas dalam jumlah yang cukup banyak. Apa kata si pembeli? Ya Allah, ya Rabb, ini bukan milikku, ini bukan hakku, ini bukan aku yang punya. Aku memang telah membeli tanah ini, telah ijab kabul dengan si penjual, tapi yang saya beli hanya tanah, tidak barang berharga emas dengan nilai yang sangat besar ini. Ini akan saya kembalikan ke si penjual yang menjadi pemiliknya. Ya, angkat dibawalah peti dari besi yang berisi emas ini ke tempat dia membeli tanah beberapa hari yang lalu. Mohon maaf, kita memang telah jual beli tanah, telah jual beli sah dengan ijab kabul. Tapi begitu tanah saya bersihkan, begitu saya gali di beberapa tempat, saya temukan barang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dengan nilai yang sangat besar. Saya merasa itu bukan milik saya. Hari ini saya bawa kemari. Saya temukan peti ini berisi emas di tanah yang Bapak jual kemarin. Saya kembalikan kepada Bapak. Apa kata yang menjual tanah itu? Kita telah ijab kabul, jual beli sah. Apa yang terdapat di tanah itu, mau tanahnya, pasirnya, batunya, kerikilnya, tanamannya yang tumbuh ke atas atau yang tertancap ke dalam, semuanya sudah jadi milikmu, semuanya sudah jadi hakmu. Kita telah jual beli. Saya tidak akan mengambil dan merasa memiliki itu.
Dan selama ini juga aku tidak tahu kalau di situ ada barang berharga. Yang membeli, saya juga tidak akan ambil ini. Kita hanya ijab kabul tanah, tidak ada menyebut emas, tidak ada menyebut barang berharga, maka saya tidak akan mau memilikinya. Kalau Bapak tidak mau, saya juga tidak mau. Apa solusinya? Begini saja, kalau Bapak menolak, saya pun tidak akan menerima ini, tidak merasa memiliki ini. Kita carilah hakim yang adil. Boleh? Kita cari hakim. Jangan dari Konoha hakimnya. Hakim yang adil. Berangkatlah mereka berdua mencari hakim yang adil. Ketika telah dibicarakan, disampaikan, jelaskan, hakim ini mambut-mambut. Lalu kemudian bertanya, Bapak yang membeli tanah tidak mau dengan harta ini, dengan emas ini, dengan barang berharga ini? Tidak. Apa yang menjual tidak merasa memiliki? Tidak. Apa dua-duanya tidak mau? Tidak. Begini aja lah. Bapak yang membeli tanah, ada enggak keluarga Bapak? Anak Bapak? Ada anak saya? Ada. Keluarga saya ada. Anak Bapak? Anak saya laki-laki. Laki-laki? Bapak yang menjual tanah, ada enggak anak Bapak? Ada anak saya, ada keluarga saya. Anak Bapak? Anak saya perempuan. Gadis? Gadis. Anak Bapak yang laki-laki tadi? Bujang, masih bujang. Oh ini aja dah. Anak Bapak yang laki-laki, anak Bapak yang perempuan, penjual dan pembeli tanah. Bagaimana kalau anak Bapak kita jodohkan saja? Kita ikat keluarga Bapak yang berdua dengan ikatan pernikahan di antara keluarga, anak dan keturunan si penjual dan si pembeli. Emas ini saya putuskan untuk biaya pernikahan anak Bapak, untuk modal mereka berumah tangga, untuk biaya hidup mereka. Kalau nanti mereka mau bagi ke ayahnya, ke ibunya, ke mertuanya, itu urusan mereka. Bapak tidak merasa berhak dengan emas ini. Bapak juga tidak merasa memiliki. Jalan terbaik menjadikan Bapak satu buah keluarga terdekat. Mencari orang jujur di zaman ini tidak mudah. Mencari orang tulus sulit. Mencari orang ikhlas juga langka. Keluarga Bapak ditakdirkan untuk dieratkan dan ditauhidkan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kisah ini langsung Rasul yang menyampaikan. Kalau orang jauh dari ketamakan, dari kerakusan, dari keserakahan, sebenarnya tidak akan hilang dan sia-sia apapun yang ada di tangan. Zuina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-Imran 14. Allah memberikan manusia itu rasa ingin, rasa suka, syahwat, dihiasi manusia itu dengan keinginan untuk memiliki, untuk mencintai perempuan, wabanin dan anak-anak, dan harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, berupa kuda-kuda terbaik, kuda-kuda pilihan kendaraan. Kalau dulu namanya Onta, sekarang namanya Toyota. Dulu namanya kuda, sekarang namanya Innova.
wal an'am, dan binatang ternak. Dah kaya masih ingin punya peternakan, dah kaya masih mengurus binatang ternak. Wal haras, dan kebun, lahan, tanah yang diolah. Sudah kaya masih ingin punya perkebunan, masih ingin mengolah tanah, masih ingin jadi petani. Zalika mata'ul hayatid dunia, itu semua adalah perhiasan dunia. Itu hanya perhiasan dunia. Sebanyak apapun emas dan perakmu, sebanyak apapun harta bendamu, sebagus apapun kendaraanmu, sebanyak apapun binatang ternakmu, luas tanahmu di tempat lain berbidang per hektar, itu semua hanya perhiasan dunia. Allahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah kebaikan yang akan berlipat ganda, tempat kembali yang terbaik. Bulan ini banyak muncul kasus-kasus emas, dari mulai di negeri yang jauh dari negeri kita ditemukan 31 ton emas di Inggris milik negara Venezuela, tapi tidak diberikan kepada negeri Venezuela. Ditemukan dengan emas puluhan kilo di Irak, di rumah wakil menteri. Negeri kita juga ditemukan emas, sampai hari ini belum juga ditemukan siapa pemiliknya, karena yang punya rumah juga tidak mau mengaku kalau itu emas. Jangan-jangan itu emas bapak, emas saudara. Satu piring nasi cukup untuk mengenyangkan perut yang lapar kalau orangnya bersyukur. Tapi satu rumah makan lamun ombak, rumah makan nasi padang takana, rumah makan silukan, rumah makan sederhana, rumah makan kumulado padi rimbun, tidak akan cukup untuk orang yang rakus dan salah. Dunia ini cukup dan berlebih untuk 7 turunan orang-orang yang bersyukur. Tapi dunia dan seluruh isinya tidak akan cukup untuk seorang yang tamak, yang rakus dan salah. Dulu Korun banyak emas, dulu Saklawah banyak harta benda. Apa hasilnya? Ketika kerakusan, ketamakan, keserakahan dipadukan, akhirnya Allah cabut keberkahan itu. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kamu bersyukur, rezekimu bahkan bisa menjadi tak bisa terukur. Aktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam, ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Mabaqdu fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah
وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا مجاهدين في غزة في رفح في لبنان في يمن في طهران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.